kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang kami boleh rasakan, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Pada sore ini Tuhan, kami mau ini bukan jadi rutinitas kami datang ke gereja Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk bertemu Tuhan dengan Engkau Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan bagi setiap kami di tempat ini. Kami kasih, oh Yesus, kasih, oh kasih, terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup. Katakan telah kulihat Tuhan, telah kulihat Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Thank you, Jesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan sungguh Bapak Ibu, telah kami lihat, telah kulihat Kau menderita, oh dengan darah Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat, kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan,
Engkau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu kami mengucapkan terima kasih. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar sungguh Engkau Tuhan baik. Terima kasih oh Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami peringati, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur-Mu Bapak Ibu kepada Dia. Terima kasih Kau sangat baik Yesus, karena telah kulihat Yesus. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus. Yes. Kami mengucapkan syukur Tuhan, sebab hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan nebus kesalahan kami Tuhan.
karena Engkau yang menebus setiap kami di tempat ini Tuhan, kami dilayakkan menjadi anak-Mu Tuhan. Kasih besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kami mengangkat tangan kami di tempat ini Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Angkat suaramu Bapak Ibu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, sungguh besar. Terselami bagiku, Engkau sungguh indah, sungguh indah. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan, Engkau sungguh besar pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh-sungguh pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan Engkau sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau sungguh indah, sungguh indah, sungguh
syukurmu secara pribadi kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu indah Tuhan. Pengorbananmu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Ya kami dapat layak Tuhan menjadi anak-Mu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itu besar cintamu untuk kami. Kami bersyukur. Kami mengangkat suara kami. Kami mengangkat tangan kami. Sebab kami tahu begitu besar pengorbananmu Yesus. Sungguh Engkau indah. Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempatmu. Naikkan sembahku bagimu Allah. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan setiap hal. Kau melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Thank you Jesus. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami,
pujian. Akan sembahku berikan semua bagimu Tuhan. Allah yang mulia, angkat suara oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersyukur lebih lagi Bapak Ibu, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Melingkupi sebab mengalir memulihkan hidupku. Engkau sungguh besar, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaannya oleh kuasa darah-Mu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, angkat hatimu kepada Dia, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa, dosa-Mu melingkupiku. Kasih mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Kami angkat suara kami memuji-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, sebab kami tahu Engkau layak segala pujian. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagi, oh Tuhan,
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya namamu Tuhan yang layak dipuji. Come on sing. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu oh Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Yang layak dipuji, kamu berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian ucapkan syukurmu kepada Dia Bapak Ibu. Sebab kita gak bisa nebus dosa kita sendiri Bapak Ibu. Hanya Yesus yang sanggup. Namamu Kau besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih sungguh lagi angkat suara, katakan nyanyian pujian hidup kami, Engkau layak dipuji Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan,
layak dipuji. Kau layak kami puji di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, gak ada kata-kata lain yang bisa kami ucapkan, hanya just thank you God. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu indah, untuk kasihmu yang tiada ternilai di dalam hidup kami Tuhan, untuk segalanya Tuhan yang boleh Engkau beri untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hatimu terukir nama, di matamu terlukis wajah, bukan karena namun hanya karena meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Engkau menghampiri setiap kami Tuhan. Memelukku dengan cinta, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajah, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang pernah lelah, Kau menghampiri kami. Dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib
Ya benar Tuhan, Kau berharga untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi anak-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Untuk hari-hari ini Tuhan, di sepanjang minggu ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja, satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa kami. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Kita akan mendengarkan choir, silakan.
Oke Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan, Yesus Engkau Juru Selamat kami. Yesus Engkau Juru besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Kami percaya pengorbanan-Mu memberi kami hidup yang penuh harapan. Kami bukan lagi orang-orang yang terhilang. Kami bukan lagi orang-orang calon penghuni neraka, tapi kami adalah orang-orang calon penghuni surga. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami haus akan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Tidak satupun dari kami hanya mendengar. Urapi kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, lama tidak ketemu saudaraku ya. Saya kangen juga berada di sini ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Ya, luar biasa pujiannya, Tuhan memakai lebih dahsyat lagi. Terakhir saya ke sini kalau tidak salah masih zaman kerajaan Majapahit ya. Saya lupa ya, saking lamanya saudaraku ya. Nah, beli nasi kare di Lebak Arum. Selamat sore, shalom. Periksa gigi lewat Pasar Kembang. Ketemu lagi dengan Pendeta Bambang. Hujan lebat di kota Lamongan. Yang percaya Yesus hebat, tepuk tangan. Ya. Apa nih Pak, hebat, wong mati kok hebat. Itu orang dunia bilang begitu. Ya, orang dunia bilang, Allah Tuhannya orang Kristen mati. Bahkan matinya disalib. Zaman dulu kalau saya masih kecil, Tuhanmu dipenteng. Maaf saudaraku ya, hanya pakai cawat, hanya pakai cahaya dalam. Wah, apa nih yang hebat. Tidak salah. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena salib bagi orang dunia itu adalah bahan olok-olok. Tapi bagi kita, salib pengorbanan Yesus adalah kekuatan dan keselamatan. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti tentang salib memang jadi bahan olok-olok. Bagi orang Yahudi satu batu sandungan, tapi bukan orang Yahudi, yaitu orang-orang dunia yang lain, bukan Yahudi, itu sebagai suatu kebodohan, saudaraku. Saya bacakan,
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Makanya bagi orang-orang di luar sana yang tidak percaya Kristus, bahan olok-olok jadi kebodohan, tapi bagi kita tidak. Salibnya membuat kita hidup yang berkemenangan. Pengorbanannya membuat kita sebagai pribadi yang dibenarkan. Amin. Nah, saudaraku, saya diberi tema dan tema ini saya sampaikan lewat pantun. Wah, gitu ya. Ada penjual buah koeni jualannya di atas papan. Tema sore ini kematiannya memberi kehidupan. Ya, jadi temanya apa? Kematian memberi kehidupan atau kematian membawa kehidupan. Saya punya sebuah quotes begini, saudaraku. Orang seringkali merayakan Natal yang heboh, itu ya. Natal itu heboh, saudaraku ya. Wah, heboh sudah di mana-mana, itu pokoknya heboh lah, di gereja, di mall, di radio sudah mulai lagu-lagu Natal. Tapi tahukah bahwa Natal kelahiran Tuhan itu juga nanti, saya pakai bahasa Belgia, jeluntrung-jeluntrungnya, do you know jeluntrung-jeluntrungnya? Dia lahir untuk mati. Kalau kita lahir untuk hidup. Dia lahir untuk mati supaya kita hidup. Yang mengerti katakan amin. Jadi baik Natal maupun Paskah sama-sama penting. Suatu kesatuan kelahirannya yang berujung pada kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Kematiannya membawa kehidupan. Kenapa? Kematiannya membawa kehidupan. Karena di atas kayu salib itu, Yesus dihukum dan mati di atas kayu salib. Itu ada 3 peristiwa. Satu kejadian mengandung makna 3. Dan disitulah kita memperoleh kehidupan. Yang pertama, kematiannya di kayu salib memberikan atau memberi makna sebuah pertukaran. Katakan pertukaran, 1, 2, 3. Atau penggantian. Pertukaran atau penggantian. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 24. Kita baca bersama. Ayo, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul. Ayo sama-sama ya, sama-sama. Tadi ada yang kita, yang sini belum kita ya, sama-sama. Ingat Pancasila, sila ketiga, apa? Persatuan Indonesia. Jadi harus bersatu suaranya ya. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia memikul dosa. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Semua kita lahir, begitu lahir, tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Semuanya dosa, saudara. Makanya anak kecil tidak usah diajari bohong, iso bohong. Ya, anak kecil itu nggak usah diajarin bohong, bisa bohong, saudara. Dari mana? Ya memang ada dosa, dosa dari sananya, dari Adam dan Hawa ada dosa, dan itu keturunan ada dosa, saudara. Tapi saat kita percaya Yesus, dosa kita ditimpakan dia di kayu salib. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan baik-baik, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Pertanyaannya, Yesus itu mati untuk semua orang atau hanya untuk orang Kristen? Hah? Saya ulang lagi pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yesus itu mati untuk semua orang atau untuk orang Kristen? Atau untuk orang percaya? Nah, sekarang rodok melempem kan? Rodok melempem, tadi semua Pak, semua. Sekarang begitu pertanyaan kedua, apa jawabanmu semua dah? Semua yuk, semua. Saya ulang pertanyaan ketiga ya.
Tak ulang lagi. Yesus mati untuk semua orang atau hanya untuk orang Kristen atau orang percaya? Nah gitu jawabannya. Yesus mati untuk semua orang. Semua orang, segala orang dari Amerika, dari Hong Kong, dari Thailand, Indonesia, suku apapun, suku Batak, suku Dayak, semuanya. Yesus mati untuk semua. Tapi yang menerima keselamatan hanya mereka yang percaya bahwa Yesus mati untuk orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Sehingga dia mati sekali untuk dosa kita, sekali sudah. Enggak berkali-kali, sekali. Untuk semua, saat kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan kita tertulis nama kita di surga. Hanya modalnya apa? Percaya Yesus. Di situ dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Tentang pertukaran atau tentang penggantian itu dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan di dalam perjanjian lama Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 6. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 4 dan 6, 4 sampai 6. Itu nubuatan bahwa ada pertukaran, penggantian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jemaat baca ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi ia tertikam oleh karena ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya dan oleh bilur-bilurnya kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ada satu ayat yang sangat jelas lagi, supaya saya beri banyak ayat itu supaya kita semakin teguh imannya. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Saudara ini adalah orang-orang kudus. Meskipun kita ada di Surabaya ya. Artinya kita ini kudus karena dosa kita sudah dipikul oleh dia di atas kayu salib. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh. Jadi dia ini tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, tapi ditimpakanlah dosa kita. Tadi dalam nubuatan kitab Yesaya, pemberontakan kita ditimpakan kepada dia, sehingga dia menggantikan kita. Ada sebuah pertukaran. Seharusnya saudara dan saya tidak punya hari depan. Saya ulang, saudara dan saya meskipun saudara pintar mimpin pujian, pintar khotbah, ininya IQ-nya pintar, saudara punya jabatan yang yang tinggi, saudara kaya sekalipun, tapi kalau tidak di dalam Yesus, semuanya nanti masuk neraka. Sudah, itu pasti. Kenapa? Karena tidak percaya. Tapi karena percaya ada sebuah pertukaran, ada penggantian, maka kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Saudara, sebuah pertukaran itu enggak gampang, saudara. Ya, enggak gampang. Coba di sini ada yang bawa anak kecil, orang tuanya. Ya, ibu ya. Anaknya bu, sebelahnya, ini juga cece-nya. Coba. Iya betul. Dua ini anaknya. Oke. Boleh enggak bu anaknya ditukar bu? Enggak boleh. Wes ditukar sama handphone, iPhone. Enggak boleh. Sama apartemen? Enggak boleh ya? Wes sama tak belinya gunung. Tak tukar sama gunung Tangkuban Perahu no, tak kasih nih ibu, enggak boleh. Loh ya, enggak boleh. Jangankan anak, saudara. Jangankan saudara kalau punya barang yang bagus sekalipun satu-satunya di dunia, itu pun juga saudara enak ditukar gak iso, ya. Meskipun dulu gak tahu di Indosiar atau di SCTV ada sinetron anak yang tertukar gitu, saudara. Ya, tapi sekarang macam-macam ya, ada juga apa itu judulnya FTV, nasib yang tertukar gitu ya. Waduh ya. Nah, saudaraku, Allah Bapa demi manusia ini loh, model manusia. Saya enggak nunjuk saudara wis. Modelnya Pak Bambang sing bleketek gini nih. Kok yo Allah Bapa itu loh mau menukarkan anaknya. Dilihat
Bang modelmu koyok ngono. Tapi karena aku mengasihi kamu, kurelakan anakku yang tunggal menggantikanmu. Saudara, ini loh kasih Tuhan. Satu saat ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini sedang mengalami perang. Dan karena perang maka ada dikepung kerajaan ini. Sehingga persediaan makanan semakin menipis. Persediaan makanan makin habis. Lalu raja mengeluarkan sebuah titah. Barang siapa yang kedapatan mencuri makanan, maka dihukum cambuk 100 kali. Siapapun itu. Maka semua mendengar dengan ketakutan. Kenapa? Karena persediaan makanan habis. Harus dibagi-bagi supaya bisa hidup lama lagi. 2 hari berikutnya, kedapatan makanannya ada yang hilang. Kok berkurang? Dicari ini siapa yang mencuri ini. Ternyata yang mencuri adalah anak si raja. Wah, ya apa ini? Maka anaknya diseret oleh panglima tentara itu, dihadapkan di raja. Raja, anakmu kedapatan mencuri. Ya apa ini? Wah, di situ ada tentara-tentara, rakyatnya menonton bagaimana keputusan dari sang raja. Maka raja mengatakan, tetap dihukum. Cambuk dia 100 kali. Maka anak itu dibawa ke lapangan dan dibuka bajunya dan dipersiapkan punggungnya. Algojonya sudah membawa cambuk yang berduri dan siap-siap untuk mencambuknya. Dan pada hitungan yang ketiga, hampir hitungan ketiga mau penjambukan mau dimulai, sang raja bilang, tunggu dulu. Pencabukan tetap dilaksanakan. Raja itu ke depan dan anak yang berlutut dipeluknya, dirangkulnya. Silahkan Algojo mencambuk. Akhirnya cambukannya kena siapa? Rajanya yang dicambuk. Anaknya hanya berlindung di bahu papahnya. Anaknya hanya minta maaf papa. Enggak apa-apa nak, aku sayang sama kamu. Aku mengasihimu. Cambuk, dah. Sebuah pertukaran, saudara. Enggak gampang, saudara. Tadi ibu ini aja anaknya enggak mau ditukar ya, dengan apapun enggak mau. Makanya Yesus itu tahu kesengsaraan yang akan dihadapi, sangat tahu. Penderitaan nanti bagaimana dia diludahi, dipukul, diberi mahkota duri, dicambuk. Aduh, menderita sekali. Ada di sini yang tangannya pernah kejepit pintu? Gimana waktu saudara kejepit pintu? Aduh atau haleluya, 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 gimana? Gimana? Mesti aduh, pasti. Ini dipaku. Ini bapak-bapak, pernah enggak? Saya pernah. Waktu kita mau maku di tembok gini ya, ini pakai palu gini, bleset, palunya kena jempol. Langsung jempolnya nung, sakitnya. Yesus tahu penderitaan apa yang akan dialami dan itu sangat menakutkan. Makanya satu malam sebelum dia ditangkap, di malam dia ditangkap, Yesus berdoa. Di dalam Alkitab tertulis, Yesus berdoa, dia sampai secara manusia takut, stres sampai keluar keringat bercampur darah. Di bidang medis kedokteran, di bawah kulit kita itu ada pembuluh darah. Tingkat stres yang tertinggi, jadi kalau misalnya ada orang stres mumet, ya itu memang ada efeknya mumet, stres akhirnya lambungnya kumat gitu ya, kena emah, stres akhirnya detup jantungnya itu duduk, stres bisa. Tapi stres tertinggi, sangat di puncak, itu saat pembuluh darah di bawah kulit ini pecah. Sehingga keringat bercampur dengan darah itu keluar. Makanya Yesus di dalam Markus pasal 14 ayat 33 sampai 34, malamnya dia berdoa. Murid-muridnya di mana? Tidur. Yesus berdoa, sedih, seperti mau mati rasanya. Kenapa? Karena dia tahu dia harus memikul dosa, semua dosa manusia di bumi. Dihukum mati yang seharusnya tidak harus begitu. Tapi karena kasihnya dia melakukannya.
Saudaraku, inilah pertama, kematiannya membawa kehidupan. Di kayu salib itu ada peristiwa pertukaran, penggantian. Harusnya saudara dan saya yang harus dihukum, tapi digantikan oleh Tuhan. Yang kedua, kematian membawa kehidupan karena di kayu salib itu ada peristiwa pengampunan. Katakan pengampunan, 1, 2, 3. Matius pasal 26 ayat 28. Tadi yang main gitar mana ya? Yang main gitar bass sama yang main gitar melodi sama bass ada? Ada. Bisa dipanggil, saya perlu ilustrasi untuk 2 orang ini nanti maju ke depan. Di mana? Lagi penginjilan di Uganda. Hah? Ah, itu muncul satu. Yang satunya mana? Gitar melodi. Atau yang main keyboard aja deh. Enggak apa-apa. Ya nanti di situ duduk dulu aja ya. Ayo kita baca Matius pasal 26 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus menyucikan kita. Ada lagu lama dulu. Darahmu sucikanku. Ya betul ya. Darahmu terus beri kehidupan. Kalau tidak salah gitu ya. Darah Yesus, orang yang percaya Yesus maka dosanya sudah diampuni. Saudara, banyak ada loh saudaraku ya, orang-orang itu yang masih terbelenggu dengan masa lalu. Dosa-dosa yang sudah pernah dibuatnya masa lalu. Saya tidak mengatakan masa lalu itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Enggak, itu ya termasuk. Tapi masa lalu, kemarin itu sudah masa lalu. Ada orang-orang yang terbelenggu, pernah membuat sebuah keputusan yang salah. Punya dendam, sakit hati, tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ada. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah cerita, ada seorang wanita menyesal bertahun-tahun, puluhan tahun. Dia hidupnya tidak bebas. Dia tidak merasa tidak terampuni meskipun dia sudah di gereja. Dia merasa tidak diampuni, kenapa? Karena puluhan tahun yang lalu dia pernah membunuh bayinya. Dalam kandungan dia gugurkan. Dan itu membuat dia menyesal, saudaraku. Tapi setelah dilayani, dan dia mengakui, dan dia benar-benar mengerti karya salib Kristus yang memberi pengampunan, maka hidupnya diubahkan, memiliki hari depan penuh harapan. Setiap kita gak ada orang yang benar, semua orang sudah berbuat dosa. Itu di dalam kitab Roma mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Saudara ingat doa Bapa kami, ada kalimat begini di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang pada kami. Ampunilah kami akan dosa kami. Seringkali di dalam Alkitab kata dosa, saudara boleh cek ya, di doa Bapa kami, dosa itu di dalam bahasa Inggrisnya itu debt, artinya itu hutang ya. Nah, jadi kita ini masing-masing punya hutang. Saya mau tanya, kalau saudara punya teman hutang kepada saudara 10 juta, ditagih apa enggak? Oh Pak, saya penuh kasih Pak, enggak usah Pak. Ya enggak apa-apa, ya luar biasa saudara. Ya, kita aja punya teman yang hutang 10 juta ya ditagih, saudaraku. Saudara tahu, setiap kita punya hutang kepada Tuhan. Saudara mau bayar pakai apa? Hah? Saya bayar pakai apa ya? Saya bayar pakai perbuatan baik. Enggak bisa. Enggak bisa. Saya bayar pakai uang. Lah di surga lo kaya raya, saudaraku, mewah surga itu. Saya bayar pakai apa ya? Pakai kesetiaan. Halah, kita memang bisa seumur hidup itu kudus terus, setia terus. Ada kalanya tadi pagi aja mungkin kita ada yang marah. Bahkan tadi siang mungkin pikirannya ada yang aneh-aneh. Lu sudah dosa. Terus gimana caranya? Lewat karya Yesus di salib itu. Pengampunannya sekali untuk seumur hidup bagi kita yang percaya. Amin. Jadi jangan lagi terikat kita ini mengingat dosa. Bahkan orang lain kita bisa, oke, tak ampuni kamu.
Aku maafin, awas yo. Nah, kan gitu, masih belakangnya ada apa? Awas yo. Gitu. Tapi tidak dengan Tuhan. Yesaya pasal 43:25. Ayo kita baca yuk. Saya ingin kita memahami bahwa saudara dan saya bukan orang yang berdosa. Tuhan menerimamu apa adanya. Dia mengasihi kita. Meskipun dosa begitu berat sekalipun kita datang pada Tuhan, kita dirangkulnya, dipeluknya, dihapuskan dosa-dosa kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Manusia ingat dosa kita, gak kelingan tambien. Nah gitu saudara ya. Orang kelingan tambien, kamu itu begini-begini. Oh Tuhan gak ingat-ingat. Masalahnya adalah ada pribadi, sosok lain, musuhnya kita. Yaitu siapa? Iblis. Bilang di telinga kita, kamu tukang cabul, tukang bohong, penipu, utang orang bayar. Kamu males. Dan terus itu dinyangkan di telinga kita. Tuhan bilang gini, aku ndak inget-inget dosamu. Iblis berusaha, ingat, ayo, ingat dosamu, ayo ingat. Kita terpuruk, makin kita mengikuti apa yang iblis katakan, hidup kita terpuruk. Tapi kalau kita mengingat firman Tuhan ini, Dia tidak mengingat-ingat dosamu, kita sudah diampuni, maka kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara, ada seseorang yang dipenjara karena sebuah peperangan politik, gitu ya. Ini bukan di Indonesia, di luar negeri. Peperangan politik gitu saudara ya. Sehingga orang ini dipenjara selama 27 tahun. 27 tahun dia dipenjara, disiksa oleh sipir penjara. Dipukul ya, terus digantung, disiksa, waktu digantung kepala terbalik, dikencingi saudaraku kepalanya. Disiksa setiap hari selama 27 tahun. Bayangkan selama 27 tahun. Orang ini yang berkulit hitam ini disiksa habis-habisan di penjara. Tapi setelah 27 tahun dia keluar dari penjara. Dan singkat cerita, orang ini jadi presiden. Presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Apa yang dia lakukan pertama kali begitu jadi presiden? Dia bilang kepada pengawalnya, pengawal pribadinya, bro, gitu ya. Saya panggil bro, aku dulu di penjara disiksa oleh sipir ini namanya. Cari no panggilan, bawa ke sini. Wah, semangat ini pengawal pribadinya. Dicari, ketangkep, dibawa ke Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan. Dibawa ke situ. Sipirnya sudah ketakutan. 27 tahun aku nyiksa orang ini, sekarang dia jadi presiden, sudah ketakutan. Kalau dulu mungkin dia jadi sipir, waktu Nelson Mandela di penjara, jalannya gagah, ditendang gitu ya. Tapi sekarang Nelson Mandela jadi presiden, dia dibawa ke presiden, sudah gemeter. Aduh, aku diapa-no iki. Tapi tahu yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dia berkata kepada sipirnya, yang mau kau lakukan pertama kali aku jadi presiden, aku adalah memaafkanmu. Dan sipir itu dipeluknya, aku mengampunimu. Sipir itu lega luar biasa. Saudara, itu Nelson Mandela. Yesus, kalau Nelson Mandela disakiti ya, dipukul, satu orang mungkin sipir. Saudara tahu, Yesus dikhianati oleh siapa? Yesus dikhianati oleh? Oh salah. Ini nilainya berarti 50 gitu ya, belum sempurna. Yesus dikhianati oleh semua muridnya. Kalau pertanyaannya gini, siapa yang menjual Yesus? Yudas, itu 100 nilainya. Yang mengkhianati? Semua. Yesus ditangkap, murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus. Ini bukan sahabat sejati, bukan murid sejati. Gurunya ditangkap, malah semuanya semburat keluar, saudaraku. Semuanya masing-masing melarikan diri. Petrus bela dengan pedang, motong telinganya pasukan itu. Saudaraku. Tetap Petrus juga akhirnya malah menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Hah?
Yang benar. Coba perhatikan pertanyaannya ini ya. Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok berapa kali? Wah, mantap jawabannya. Saya ulang. Perhatikan baik-baik pertanyaan ini ya. Perhatikan baik-baik. Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok berapa kali? Baca kitab Markus. Pertanyaannya gini, Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok berapa kali? Kalau pertanyaannya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kalau Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok berapa kali? Saudara bisa menghitung kokokannya ayam? Bisa enggak? Kokok kokok 1, kokok kokok 2, gitu bisa? Awalnya saya enggak ngerti, ternyata di kitab Markus ayam berkokok 2 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ini sedikit sendiri ya di kitab Markus. Semuanya pengkhianat. Yang menjual memang satu, Yudas Iskariot. Semuanya pengkhianat. Tapi yang luar biasa, Tuhan membuktikan kasih-Nya. Dia mati di salib, pada hari ketiga dia bangkit. Dia mendatangi pengkhianat-pengkhianat itu. Murid-muridnya lagi ketakutan. Yesus masuk menembus tembok rumah itu dan mengatakan damai sejahtera. Nanti ya, hari ketiga kebangkitan. Banyak ketakutan. Dan yang terutama, yang paling ketakutan adalah Petrus. Kenapa? Waktu Yesus memberitakan nanti aku akan disalib bla 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 bla. Petrus bilang gini, oh meskipun yang lain meninggalkan engkau, aku ndak akan Tuhan, aku ndak akan. Yesus bilang gini, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ingat baik-baik, kamu akan menyangkal 3 kali. Oh enggak Tuhan, enggak. Beneran menyangkal 3 kali. Yesus bangkit, Yesus mendatangi murid-muridnya. Yesus bilang gini, makan bersama kan? Setelah bangkit makan bersama. Ini saya ibaratkan ya, saudara supaya gampang memahami. Yesus bilang gini, Thomas ada. Kan makan bersama nih, Matius ada. Oh itu Yohanes. Mana ya Petrus ya? Aduh, Petrusnya di paling pojok gini. Aduh, aku dicari kenapa? Aku menyangkal dia. Dan Yesus memberi pertanyaan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Yesus membuktikan kasih-Nya meskipun dikhianati oleh murid-muridnya. Dia mau menerima murid-muridnya, mengampuninya. Saya percaya andai kata Yudas Iskariot, Yudas Iskariot enggak bunuh diri dan dia bertobat, diampuni enggak? Pasti diampuni. Tapi sayangnya Yudas Iskariot bunuh diri, tidak bertobat. Semua murid-muridnya bertobat, saudara. Dan menerima urapan Allah luar biasa di hari Pentakosta. Saudaraku, pengampunan dia kerjakan di kayu salib. Yuk, sebelum saya masuk poin terakhir, saya undang 2 orang itu. Ya, yuk, silakan yuk. Sini, ganteng-ganteng ini sudah punya jodoh semua ini, belum? Ayo maju ke depan. Ini Jopi atau Jonas? Namanya siapa? Jopi? Jonas? Enggak tahu, saudara enggak tahu Jopi, Jonas enggak tahu? Jopi itu jomblo happy, Jonas jomblo ngenes. Nah, duduk dulu aja, duduk dulu. Ini belum punya pasangan? Sudah? Belum. Jopi, oh jomblo happy. Yang ini sudah? Sudah menikah? Oke. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Kamu pilih P apa D? Salah satu, D. D, kamu? P ya, karena kamu D, kamu P. Yuk berdiri sini. Ini apa tadi? D, ini P. Coba hadap sini. Nah, oke ya. Saudara perhatikan ini P, ini D. Ini hanya ilustrasi, contoh, enggak sungguhan. D ini adalah domba. Domba ini tambun. Enggak apa-apa ya, bercanda saya. Sik mending loh, daripada P, penjahat. Ini contoh ya. Mundur dulu 2 langkah. Penjahat dan domba. Saudara, di dalam perjanjian lama, saat seseorang berbuat dosa, dia harus minta pengampunan. Dia datang ke bait Allah, datangnya kepada imam. Saya sebagai imam, ini contoh, saya sebagai imam. Supaya apa? Dia diampuni oleh Allah. Maka penjahat itu membawa domba. Ayo sini, bawa dombanya. Loh, ini ya ditarik ya. Oke, stop. Nah,
Waktu penjahat ini membawa domba, dia berbuat dosa ini, penjahat ini, ada dosa. Maka imam tidak melihat penjahatnya. Perhatikan baik-baik. Imam tidak melihat penjahatnya. Imam melihat dombanya. Kenapa? Karena peraturannya dombanya tidak boleh bercacat celah. Contohnya, waduh dombanya kupingnya hilang sebelah, tidak layak, pulang. Bawa domba lagi yang lebih bagus, ini contoh ya. Dilihat, waduh kakinya kok pincang, wah tidak bisa, tidak boleh. Harus dombanya tidak bercacat celah, sempurna. Wah ini dilihat ini. Jadi imam tidak melihat ini, tidak melihat penjahatnya, dombanya. Wah ya. Sempurna. Oke, domba ini sempurna, maka imam mendoakan sehingga dosa penjahat ini dipindahkan ke domba. Sampai sini paham? Dipindahkan ke domba, lalu dombanya dibawa, jadikan korban. Gitu ya. Sehingga orang ini bebas dia, pulang dia, sudah bersih dari dosanya. Awalnya kotor dosa, dipindahkan ke domba ini. Nah sekarang balik ke situ. Mundur 2 langkah. Kita semua manusia yang sangat-sangat berdosa. Lalu Allah Bapa membutuhkan korban yang sangat sempurna, tidak bercacat celah. Maka datanglah domba ini maju ke depan dan manusia berdosa ini maju ke depan. Ini ibaratnya Yesus. Wah gitu ya. Wah, bangga dia, aku mau domba lagi Yesus ya. Bangga dia. Yesus disebut anak domba Allah. Tak bercacat celah, dilihat ini. Ya, di dalam perjanjian baru, benar-benar tidak bercacat celah, maka dosa seluruh manusia, banyak sekali seluruh manusia ini ditimpakan ke Yesus. Brek. Dah, ditimpakan ke Yesus. Maka orang ini sudah kudus suci, Yesusnya yang tidak berdosa jadi berdosa. Makanya Yesus di kayu salib mengatakan begini, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa? Allahku Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu bukan berarti wah Yesusnya ditinggalkan Tuhan. Itu memiliki arti Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Dilihat Yesus penuh dengan dosa, menjijikkan, enggak kuat Allah itu. Enggak kuat. Kudus, dosa. Yesus dosa karena dosa manusia ditimpakan kepada dia. Jadi kayak begini, saudara bisa memahami? Jadi seakan-akan saya begini loh saudara. Nah akhirnya Yesus disalib. Orang ini jadi orang suci, orang kudus saat dia percaya kepada Yesus. Dosanya sudah diampuni karena dosanya dialihkan ke Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, duduk dulu di situ. Ya. Oke, poin kedua apa? Kematian membawa kehidupan karena peristiwa penyaliban itu mengandung peristiwa pengampunan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Ya. Yang terakhir, penyaliban itu ada peristiwa penebusan. Efesus pasal 1 ayat 7. Coba kita baca bersama. Efesus pasal 1 ayat 7. Ya, yuk. Efesus pasal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, coba kita buka lagi dalam Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, kita baca bersama yuk, ini ayat terakhir sudah. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, peristiwa ketiga yang membuat kita hidup karena saudara dan saya ditebus. Katakan ditebus, 1, 2, 3. Saudara paham, kata penebusan itu bicara soal apa? Ditebus itu. Saudara pernah biasanya berkaitan dengan pegadaian. Gitu ya. Aku nebus BPKB, aku nebus sepeda motor gitu ya. Tapi ini lebih tinggi, bukan soal tebus-tebus begitu.
Karena konteksnya zaman itu kalau penebusan itu bicara ada, lah ini perumpamaan, ilustrasi saudara mudah memahami. Tadi saya beri pilihan, milih D apa milih P gitu ya. Sekarang ada pilihan, pilih M atau B. Ini dulu yang jawab, tadi kan kamu sedang jawab. Pilih M atau B? B, dia pilih B, berarti kamu M. Oke, B sebagai budak, M majikan. Ya, nah coba ini contoh aja. Ayo, berdiri ya, kalian berdua berdiri. Rantai dia dengan ini, kakinya juga gitu, rantai kakinya dengan ini. Ya, oke ya. Nanti kuncinya kasih ke saya. Bisa kan? Diikat yang kuat. Ya, tangannya, kakinya, kuncinya ke saya. Saudara, nah, biar mereka bercengkerama ngobrol dulu ya. Kata penebusan itu dalam bahasa Yunaninya apolutrosis. Apolutrosis yang artinya pembebasan. Bukan penebusan tapi pembebasan. Zaman dulu memang ada perbudakan. Budak itu tidak bisa bebas, saudara. Ya dia dimasukkan kandang, diikat, tidak diberi makan seminggu ya harus diem. Dipukuli harus manut. Mohon maaf nih, zaman dulu di Afrika juga terjadi perbudakan. Bahkan para wanita dijadikan budak untuk memuaskan nafsu tuannya. Wah, diperlakukan sangat-sangat kejam. Di zaman Yesus pun juga demikian, saudara. Nah, ya setelah ini saya selesai. Semuanya bersemangat? Ngerti ya firman Tuhannya? Ya, yang penting itu, saudaraku ya. Sehingga waktu Jumat Agung ini kita tahu Tuhan harusnya aku yang disalib, aku dihukum mati, masuk neraka. Tapi Tuhan menggantikanku. Yang kedua, Tuhan aku ini enggak lepas dari dosa. Tapi Tuhan sudah mengampuniku dan aku tidak mau berdosa lagi. Dan yang ketiga, karena Tuhan sudah menebusku, membebaskanku. Duduk sini. Oke, duduk situ wes. Ya, saya minta, duduk aja, duduk. Ya, saudara, jadi memang budak itu terantai, nggak bisa apa-apa. Majikannya, oh bisa. Aku minta tolong ambil minumku dulu. Yang itu, ya, yang sudah agak kosong, setengah kosong. Nah, gitu ya. Aku sudah selesai ya, turun wes, lewat situ, turun lewat situ. Nah, ya ini ya, oke. Sudah boleh. Kamu juga boleh. Silakan. Loh, saya tak sini dibantu. Serius. Saya bawa turun. Ayo bawa turun. Ya. Ya, terus. Oke. Ya, udah terima kasih. Terima kasih, ini kuncinya dibuka, silakan. Yang kakinya juga. Saudara, ini gambaran, budak tidak bisa kemana-mana. Ya harus manut sama majikannya, sama tuannya. Orang di luar sana tidak percaya Yesus, terikat dosa. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia bisa lepas, tidak terikat dosa. Makanya waktu kita sebagai budaknya dosa, begitu percaya Yesus, kita bebas. Tapi bukan bebas berbuat dosa, tidak. Bebas tidak berbuat dosa. Perhatikan kalimat saya ini ya, baik-baik. Hidup kita ini dibebaskan, bukan bebas berbuat dosa, bebas berbuat jahat. Gak apa-apa, nanti minta ampun lagi sama Tuhan. Bukan. Kita bebas untuk tidak berbuat dosa. Yang mengerti katakan amin. Kita bebas untuk tidak mau mengikatkan diri dengan hal-hal duniawi. Yang mengerti katakan amin. Sebaliknya orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, terikat perselingkuhan. Tidak bisa lepas, tidak bisa. Tidak datang ke Yesus, terikat percabulan, perzinahan, korupsi, segala macam dosa, penyembahan berhala, macam-macam. Kenapa? Karena tidak datang menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Tetap duduk di sini aja. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya sudah selesai khotbah saya. Saudara, lihat karyanya disalib, pengorbanan Tuhan membuat kita memiliki hidup yang penuh harapan.
membuat kita memiliki keselamatan yang kekal dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di situ ada pertukaran, ada pengampunan, ada penebusan. Jiki. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidup. Saya serahkan kepada hambanya, silakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kasih-Mu terlalu mahal, Tuhan, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan panji-panji keselamatan Tuhan sudah berikan bagi kami. Ketika Kau mati di atas kayu salib demi kami orang yang berdosa Tuhan. Sehingga 2000 tahun yang lalu Tuhan Kau telah menebus kami dari kutuk dan hukuman maut Tuhan. Kami bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan kami masa depan yang penuh harapan Tuhan. Semua telah Kau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau rela mati bagi kami Tuhan. Dan kami boleh kembali Tuhan. Kau kembalikan natur yang sempurna Tuhan, lewat penebusan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, sebentar Tuhan kami akan menikmati
darah daging-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Bahkan layakkan kami Tuhan. Untuk sebagai peringatan kami Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati dan bangkit kembali. Sebagai peringatan bagi kami untuk mengenang Tuhan kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berada mengucap syukur. Amin. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau memberikan hatikan-Mu dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Tercurah untuk menebus hidup. Sudah dapat semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Oh gitu. Kita bangkit berdiri. dan mohon dipersiapkan roti dan anggur. Sebelum kita makan dan minum, kita akan mendengar, dan terlebih kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu tanpa pengampunan, tanpa pelepasan, kita tidak bisa dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin ada salah di antara kita, mungkin dengan anak, dengan menantu, dengan orang tua. Kita lepaskan pengampunan diri kepada Tuhan supaya sadar dan tidak sadar
ada kata-kata yang salah dari tutur kata kita, mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga sebagai manusia yang kurang sempurna, kami mohon maaf juga buat keluarga besar di Kerajaan Allah di Kunti. Mungkin saya ada kesalahan karena lewat kita melepaskan pengampunan, maka kesalahan itu Tuhan sudah hapus. Karena tadi sudah dijawab oleh firman Allah, barang siapa yang kita lepaskan pengampunan, maka pengampunan itu, ampunilah dia. Kita akan mendengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan masing-masing. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah benar-benar tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat anggur yang sudah ada di dalam setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh karenaku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah benar-benar darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita sembah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita menyembah pada Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Kalau hari demi hari Tuhan, kami boleh berjalan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sebesar-besar untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ya, terima kasih Tuhan untuk segalanya yang sudah kami nikmati Tuhan, untuk penyembahan Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, untuk segalanya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar gereja ini Tuhan bangkit untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sama-sama kami sudah bersatu hati. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan yang bertugas untuk persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Katakan sama-sama, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat.
sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita yang besar. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah menyelenggarakan ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Bapak Ibu, hari Minggu kita akan melakukan ibadah Paskah jam 5 sore di tempat ini dengan pembicara Pastor Yusak Cipto Santoso, diadakan pukul 5 sore. Jadi Paskah hari Minggu akan diadakan jam 5 sore di tempat ini. Saya berterima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, bahkan tim multimedia yang sudah membantu jalannya ibadah Jumat Agung. Gereja tidak bisa membalas apa-apa, tapi Tuhan Yesus yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Kita akan ketemu kembali hari Minggu Bapak Ibu. Ada yang nanya sama saya di belakang, kenapa hari ini kok penyembahan saja? Hari ini kita merayakan Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa. Nanti hari Minggu kita ganti duka cita kita dengan sukacita, karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut dan kita telah ditebus dari dosa. Kita sudah dimenangkan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nanti akan ditutup oleh Ibu Gembala. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus ku kagum, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu yang Kau telah mati di atas kayu salib, mengorbankan diri-Mu buat kami semua yang hadap pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang penuh kasih, sehingga Kau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus telah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bagi yang menyampaikan firman dan yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam rumah tangga mereka, berkati juga dalam pelayanannya, berkati juga dalam apapun yang mereka kerjakan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga pemain musik, WL, semua singer. Tuhan tolong Kau memberkati hamba-hamba-Mu semua yang sudah melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mana juga sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, mari Tuhan lindungi sertai kami. Tuh bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami kembali membawa berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berkatilah rumah tanggamu,
diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan berkati juga anak cucumu, dan diberkati juga panjang umur, diberkati kesehatanmu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat, yaitu persekutuan Allah Bapa dan penyertaan Allah Roh Kudus telah menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian Bapa. Terima kasih Bapa.